Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Letnan Kolonel Infantri Gasim. Sahabat Kartika Podcast, 15 November 2022 menjadi tonggak sejarah bagi umat manusia. Tangisan pertama bayi yang lahir pada hari itu menandai kedatangan 8 miliar penduduk dunia. Selain membawa harapan, tentunya ada kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi. Bagaimana dengan Indonesia? Ada 273,8 juta jiwa. Untuk itu bersama saya hari ini sudah hadir Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOG, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Iya. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah sehat, Pak Gasim. Ya, alhamdulillah. Ya. Senang sekali bisa menerima Bapak di sini hari ini. Mohon maaf, mungkin di waktu-waktu Bapak yang super sibuk kita undang Bapak ke sini. Terima kasih. Apa saja kesibukan hari ini, kegiatannya Pak belakangan ini? Kita banyak program percepatan penurunan stunting, Pak Gasim ya. Jadi percepatan penurunan stunting. Iya, karena arahan Bapak Presiden sekarang ini kan kalau jumlah anak apa itu sudah terkendali, Pak ya, relatif jumlah terkendali. Anak sudah terkendali. Ya, Itu di Indonesia, Pak ya? Di Indonesia. Rata-rata berapa orang jumlah anak? Jadi rata-rata Targetnya. perempuan di Indonesia sekarang ini melahirkan anak rata-rata 2,18. Oh, ada komanya, Pak Ada ya? komanya. Jadi kalau misalnya tetangga di sebelah melahirkan 3, sebelahnya lagi 1, sebelahnya lagi 1, itu kan berarti 5 dibagi 3, itu kan bisa. Ya, berarti ada komanya. Ada komanya itu karena rata-rata. Jadi sudah cukup bagus, hanya cukup bagus, problemnya terkendali. tidak merata antar satu provinsi dengan provinsi lain. Kesenjangannya kadang-kadang masih terlalu. Itu permasalahannya kenapa, Pak? Daerah-daerah tertentu itu memang ada daerah-daerah yang masih remote area yang kemudian seperti katakanlah di NTT misalnya itu cenderung rata-rata perempuan melahirkannya masih cukup banyak itu. Di NTT malah banyak, Pak ya? Di NTT Apa banyak. itu penyebabnya, Pak? Saya Kalau- pernah nggak bertugas sih, tapi Iya. bertugas kunjungan ke sana waktu di Kodam Udayana. Oh iya. Saya lihat ya waktu itu ya belum semaju sekarang gitu. Iya. Saya nggak menyangka bahwa kelahiran bayinya malah lebih dari Iya, 2 gitu. lebih tinggi di sana rata-rata masih total fertility rate bisa mencapai mendekati 3 ya. Jadi Mendekati 3. Tapi berarti kalau kita ke lapangan masih melihat orang yang anaknya 4, 5, 6 itu masih Lebih banyak di lagi. NTT lebih banyak. Tapi saya guru aja ya. Ini kenapa ya gitu. Mereka jawabnya no Pak, karena listriknya banyak belum masuk. jadi begitu listrik masuk anaknya turun jumlahnya. Karena ada ya. hiburan lain. Iya betul. Kemudian jalan juga ada yang masih sulit. Tapi memang pembangunan itu sekaligus sebagai alat kontrasepsi. Pembangunan gimana korelasinya itu, Pak? Gini, Saya jadi belum dapat daerah itu kalau dibuka dari rame itu, dari rame banyak hiburan, banyak kompleksitas kegiatan ekonomi, itu jumlah anaknya turun. jumlah anaknya turun. Iya, rata-rata. Jadi ada kesibukan lain. Ada gitu kesibukan ya? lain. Ini fakta ya. Jadi orang yang anaknya banyak itu cenderung mereka yang tinggal di pelosok, mereka yang pendidikannya rendah, kemudian mereka yang ekonominya rendah. Jadi mungkin agak lucu ya, ekonomi rendah kok anaknya malah banyak itu. Tapi kenyataan seperti itu. Kenyataan seperti itu. Karena saya tetangganya Pak Hasto di Jogja, anak saya 2 berarti tidak termasuk yang tadi lah ya. Pak Gasim ini kan pernah di Purworejo ya. Pernah di Purworejo, tetangga saya di betul. Kulon Progo ini. Saya tinggal di Jogja, Pak, dekat dengan tempat Bapak juga. Oh iya. Betul. Sampai hari ini keluarga di Jogja. Masih di Jogja. Masya Allah. Saya bujangan di sini. Masya Allah, bujan lokal berarti. Bujang lokal. Sama dong dengan Ya saya. betul. Anak saya 2, Pak. Oh iya. Berarti kriteria yang Bapak sebutkan tadi sudah memenuhi itu. Sudah memenuhi syarat Karena gitu ya. Cita-citanya itu 1 perempuan punya anak 2. Tapi BKKBN ini punya programnya jadi rata-rata dinaikkan dikit 2,1. Jadi supaya ada yang masih 3 gitu ya. Harapannya apa? Biar rata-rata semua perempuan di Indonesia melahirkan 1 anak perempuan, Pak Gasim. Karena kalau 1 perempuan itu tidak menghadirkan anak 1 perempuan, penduduk punah. Betul, tidak ada regenerasi. Tidak ada regenerasi. Jadi itu makanya terus kita rata-ratanya cita-citanya bukan 2 tapi 2,1. 2,1 ya. Untuk memenuhi perbandingan laki perempuan tujuannya. Betul. Tapi kalau pingin anaknya lebih dari 2 berarti istrinya harus nambah gitu, Pak ya.
Kan satu perempuan 2. Ini teman-teman yang di sini katanya kayaknya wajahnya ada yang pengen itu. Itu saya takut dimarahi ibu-ibu aja. Permasalahan stunting ini di Indonesia merata atau bagian-bagian daerah tertentu saja, Pak? Ya, jadi gini ya, stunting ini memang daerah-daerah tertentu sudah bagus, sudah rendah. Contohnya seperti DKI, DIY, Bali gitu ya. Ini daerah-daerah termasuk Kepri itu termasuk daerah yang stuntingnya cukup rendah ya. Cukup rendah. Tetapi kalau kita lihat daerah seperti katakanlah di Sumatera Utara, Aceh, kemudian di NTT, kemudian di Papua, di Sulawesi Barat itu masih cukup tinggi itu stunting. Apa penyebabnya itu, Pak? Jadi stunting ini pasti pendek. Tapi pasti. Pendek belum tentu stunting. Saya pendek loh, Pak. Ya, tapi Pak Kasim meskipun pendek kan pasti standar di atas kan rata-rata, karena TNI kan ada standarnya. Ya, jadi stunting pasti pendek. Sehingga orang stunting satu kerugian tidak bisa jadi TNI, tidak bisa jadi Polri ya. Betul, ya. betul. Kemudian stunting itu pasti kemampuan intelektualnya rendah. Kurang, gitu. Pak. Ya. Sehingga untuk bersaing secara akademik juga berat itu kan. Kemudian yang ketiga, orang stunting itu kalau sudah nanti usia-usia 40 ke atas, biasanya kalau gemuk sentral obes. Jadi gemuk tapi di tengah. Kayak saya ini juga sentral obes nih. Di tengah. Bapak terlalu sibuk nggak sempat olahraga itu. Tapi saya tidak stunting karena saya tinggi stunting, ya. Pak Kasim juga tinggi ya. Jadi orang yang sentral obes itu cenderung mudah kena penyakit tekanan darah tinggi, stroke, kemudian jantung, atau istilahnya metabolic disorder itu kencing manis gitu. Nah, makanya jadinya orang stunting jadinya 1 tidak tinggi, 2 tidak cerdas, 3 dia mudah kena penyakit tadi yang ketika rentan, usia sudah 40-an ke atas. Jadi imunitasnya bermasalah. Iya, jadi ada masalah di situ. Jadi akhirnya orang stunting ini tidak produktif. Angka harapan hidupnya pun rendah, Pak. Bisa lebih pendek dan tidak produktif. Nah, stunting kalau tadi Pak Hasim bilang sebabnya apa? Sebabnya juga 3 sebetulnya. Ada 3. 1, dia itu suboptimal health. Jadi mungkin ada bayi, ada bayi yang umurnya kurang dari 2 tahun tapi sering sakit-sakitan. Ada yang sering diare, ada yang sering batuk pilek gitu. Itu kalau kurang dari 2 tahun itu sering sakit-sakitan, maka ini resiko potensi stunting. Kemudian sebab kedua itu suboptimal nutritional. Mungkin dia tidak sakit-sakitan, tapi orang tuanya itu ngasih makannya itu enggak standar, jadi tidak bergizi. Harusnya paling tidak ada protein hewani lah gitu. Protein hewani itu wajib. Kadang-kadang ada orang tua yang kalau anaknya nangis terus belikan mie, terus dibelikan apa? Gorengan. Gorengan itu. Padahal nggak ada. Terus manis-manis. Ada anak yang kurang dari 2 tahun kasih minum teh gitu, teh manis gitu. Nah, ini terjadi kesalahan ya. Ini bagian dari kesalahan pemberian makanan. Ini terjadi juga pemahaman orang tua yang kurang. Ini sebab kedua. Dan sebab ketiga memang parenting itu penting, Pak Hasim ya. Jadi faktor orang tua. Ya, orang tua. Jadi kadang-kadang anak itu kan harus digembirakan, ya. Kalau anak itu tidak gembira, jangan harapkan anak itu bisa makan banyak. Jadi makanya kalau saya dulu pengalaman saya nyuapi anak saya itu kan ya kita kasih mainan dulu gitu, apalah gitu. Kadang-kadang sendok aja diterbang-terbangkan, tari-tari dulu biar seneng gitu. Akhirnya baru dia senyum terus dia makan. Jadi makanya parenting itu menjadi penting. Banyak orang tua yang egois itu. Jadi dia ingin memaksakan kehendaknya kepada anaknya sampai ditakut-takuti lah, gitu. Sehingga anaknya seperti diteror itu. Jadi akhirnya anak enggak gembira gitu. Jadi parenting yang sebetulnya perlu kita kritisi juga. Itu sebab stunting ada 3 itu. Ya. Berarti faktor psikologis juga membawa dampak stunting, Pak, sangat ketika anak ini tidak gembira, resiko stunting juga menjadi ada gitu. Iya, betul. Jadi kalau ini pengalaman ya teman-teman yang masih punya anak-anak, itu kan kita sering seolah kita itu paling benar itu loh. Terus anak itu harus ngikuti kita orang itu. Tua, Anaknya stres dong, anaknya stres. Jadi ada loh orang tua yang merasa ini kalau nggak ada saya itu rumah itu kacau semua, anak-anak itu terlantar semua. Padahal dalam hati anaknya sama istrinya kalau nggak ada dia tentram, di rumah itu malah bahagia gitu loh. Ya, anak saya lebih tinggi dari saya, berarti nggak masuk yang kriteria itulah ya berarti. Saya percayalah kalau Pak Kasim anaknya mesti tercukupi ya. Iya, karena tetangganya Pak Hasto gitu kan. Jadi saya teredukasi gitu, teredukasi. Kemudian stunting ini tahun lalu Bapak
Pak Kasat diangkat sebagai duta Bapak asuh, duta Bapak asuh anak stunting gitu ya. Iya. Bagaimana kinerja Angkatan Darat dengan kerjasama dengan BKKBN untuk mengatasi stunting ini, Pak? Iya, ini luar biasa ya. Saya terima kasih pada Pak Kasat ini yang Pak Kasat, Pak Dudung, Pak Jenderal Dudung ini kan memotivasi yang lain, Pak. Ternyata tidak pertama ya, secara internal di Angkatan Darat ini babinsa semua jadi ngerti tentang stunting. Dia ikut menggerakkan ke Posyandu, Pak. Jadi problemnya di Kementerian Kesehatan ini kan data anak yang datang di Posyandu itu kan tidak maksimal, Pak. Jadi kurang maksimal. Waktu pandemi kemarin paling-paling hanya 40% sampai 60% anak-anak yang datang ke Posyandu. Begitu pandemi udah selesai, tahun 2022 ini terus Pak Kasat jadi Bapak Asuh Anak Stunting, Duta Bapak Asuh Anak Stunting. Ini luar biasa karena yang ikut menggerakkan datang ke Posyandu jadinya teman-teman Babinsa di seluruh Indonesia. Ini salah satu dampak yang sangat positif secara internal dan secara tidak langsung ini teman-teman Babinsa yang masih punya anak kecil-kecil juga tahu bagaimana sih mencegah stunting untuk keluarganya. Ini kan jadi sangat positif. Nah, secara eksternal banyak sekali hal yang memberikan dorongan positif karena mitra-mitra yang lain ketika melihat Pak Kasat jadi Bapak Asuh Anak Stunting Duta ini, yang lainnya jadi berlomba-lomba. Istri bupati minta dilantik di mana-mana untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting. Bupati, wali kota, semua itu berlomba-lomba ingin dilantik jadi Bapak Asuh Anak Stunting. Jadi, begitu Pak Kasat dilantik menjadi Duta Asuh Anak Stunting, efek piramida esnya juga mengalir, Pak. Iya, begitu. Jadi, kan pejabat boleh ya jadi. Oh iya, saya bilang gitu. Akhirnya ngikuti Pak Kasat banyak sekali. Alhamdulillah, berarti ini menjadi motivasi yang baik bagi seluruh sangat, Pak. Bangsa Indonesia, terutama yang mampu lah ya. Iya. Dan kan ini Bapak Asuh itu kan bisa dari dirinya bisa menggerakkan orang lain, Pak. Betul. Kalau teman-teman ada Pak Panglima, kemudian Pak Danrem, Pak Dandim itu kan juga tidak hanya dirinya menjadi Bapak Asuh tapi menggerakkan mitra-mitra masyarakat. Ini menjadi multiplier-nya kan luar biasa. Kami terima kasih sekali, Pak Kasim, kami terima kasih sekali atas. Ya, Bapak Kasat kita memang luar biasa. Iya. Beliau punya 7 perintah harian Kasat, di mana salah satunya memerintahkan kami dan beliau juga melaksanakan gitu ya. Harus hadir dan menjadi solusi di tengah-tengah kesulitan rakyat. Jadi yang dikerjakan ketika beliau dilantik menjadi Bapak Asuh Anak Stunting itu salah satu memang yang beliau perintahkan dan beliau mengerjakan. Iya. Jadi harus hadir dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Betul, hadir, menyelesaikan, menjadi solusi. Betul, Pak. Luar biasa, Pak, itu. Setelah kerjasama, Bapak Kasat diangkat menjadi Duta Bapak Asuh Anak Stunting. Kemudian secara organisasi beberapa personil TNI AD, Kodim kan juga bergerak, Pak ya. Iya. Bagaimana kinerja mereka? Jadi begini, Pak. Jadi di beberapa titik saya sempat datang. Itu mereka itu menggerakkan gotong royong. Jadi kita itu ya tidak punya modal material pun, kita modalnya adalah gotong royong gitu, Pak. Sehingga ketika saya datang di suatu tempat, ada dengan Pak Panglima, Pak Pangdam, ada juga dengan Pak Danrem itu, kemudian dengan kodim-kodimnya, itu rupanya dikeroyok oleh masyarakat yang kemudian masyarakat yang punya kepedulian sosial itu. Jadi masyarakat yang punya kepedulian sosial itu mereka juga kemudian menjadi Bapak Asuh Anak Stunting sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan kita ini kan kalau menjadi Bapak Asuh ini kan tidak memaksa, sukarela gotong royong, sukarela. Bahkan saya bilang ada yang saya itu cuma mampu bawa telur itu, ya nggak apa-apa. Jadi masalah. Menjadi Bapak Asuh Anak Stunting tapi cuma mampu telur sebulan 30. Wah, keren itu. Jadi kemarin di NTB itu dari jajaran dari Dandim dan kemudian juga diikuti oleh Dinas Pendidikan. Jadi ketika Dinas Pendidikan, Pak Kepala Dinas Pendidikan itu melihat ada Pak Dandim, ada Pak Danrem itu bergerak begitu, Dinas Pendidikan itu merasa, saya kenapa nggak bisa, kan punya anak buah banyak itu, karena ada murid-muridnya, ada guru-gurunya, kan dinas yang paling banyak anak buahnya Dinas Pendidikan kalau di pemerintah ini, karena banyak guru dan muridnya. Kemudian akhirnya dia mengikuti langkahnya Pak Dandim, Pak Danrem itu dia nyontoh itu dengan ngumpulkan telur, Pak.
Jadi dapat telur dari guru dan dari murid itu 100.000 telur. 100.000 telur. Ya. Dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat ya. Kemudian 100.000 telur itu dibagi ke mana yang anak stunting rutin sebulan 30. Jadi ini contoh konkret bahwa efeknya itu betul-betul luar biasa. Ya. Dan sebetulnya Pak, ini mohon maaf ya, kalau kita itu kemampuannya terbatas dengan memberi telur 30 untuk 1 bulan kepada anak yang stunting itu sebetulnya harganya sekitar 60.000 aja. Jadi kalau bagi mereka yang ibaratnya merokok itu ya sebetulnya sebulan sering habis 600.000. Lebih daripada itu ya. Jauh lah. Jadi itu cuma diambilkan 1 batang rokoknya aja sehari. Itu juga bisa menjadi ibadah gitu ya. Iya bagi mungkin 2-3 hari lah nggak merokok begitu gitu ya. Iya, kalau toh tidak bisa berhenti merokok ya ini kalau buka 1 rokok 1 bungkus ya diambil 1 ini untuk beli telur itu. Diikhlaskan. Itu sahabat Kartika Podcast, jangan lupa yang pertama dari Pak Hasto, yang pertama ya, buat anak menjadi gembira. Ya. Yang kedua, kurangi merokoknya, kemudian dirubah menjadi telur. Ya itu kalau bisa ya 1 batang aja sehari udah lumayan itu. Saya nggak merokok tapi. Pak Kasim nggak merokok pasti lebih kemampuannya lebih tinggi. Amin insyaallah Pak. Untuk urusan stunting ini, prevalensi stunting Indonesia sekarang berapa Pak? Ya, sekarang 21,6% ya. Pak Presiden memberikan target supaya 2024 akhir itu menjadi 14%. Sehingga kita harus kerja keras. Harapannya kalau kemarin dari 2021 ke 2022 ini turun dari 24,4 menjadi 21,6. Kemudian nanti mudah-mudahan akhir 2023 ini bisa mendekati 18%. Gitu. Targetnya 2023 turun menjadi 18%. Akhir 2023. Ya, kemudian akhir 2024 menjadi 14%. Ya, memang harus kerja keras. Ya mudah-mudahan harus tercapai ya Pak ya. Untuk bangsa Indonesia yang lebih baik tentunya, generasi muda, harapan bangsa yang kita berharap mereka bisa menjadi kader penerus bangsa gitu ya. Kalau stunting kan kasihan gitu. Iya. Jadi kita ini Pak Kasim kita kan harus bonus demografi. Menyongsong bonus demografi. Jadi mohon maaf ini kalau sekarang ini kan kalau stuntingnya masih 20% itu kita ada 100 orang yang tidak produktif 20. Ini kan sangat mengurangi kemampuan kita. Sementara besok di tahun 2035 itu bonus demografi sudah lewat. Jadi orang-orang tua terlalu banyak di tahun 2035. Jadi proporsinya antara yang bekerja dan produktif dibandingkan yang tidak bekerja dan tidak produktif sekarang paling keren. Jadi sekarang sampai tahun 2030 itu keren. Kenapa saya katakan keren? Karena 100 orang yang bekerja, yang tidak bekerja dan tidak produktif hanya sekitar 46. Jadi 100 orang menanggung 46. Masih gitu. Cukup lah ya. Ya ini bagus. 1:2 lah, hampir 1:2. Iya, jadi kalau keluarga itu mau sejahtera, mau kaya, ya saatnya sekarang. Karena yang bekerja sama yang makan lebih banyak yang bekerja gitu Pak. Lebih banyak gitu. Yang bekerja. Tapi ingat nanti kalau sudah masuk di 2035 jangan berharap kita seperti itu. Karena apa? Orang-orang yang sekarang sudah masih produktif menjadi orang tua. Usianya tua dan balita yang sekarang sedikit jumlahnya, tidak sebanyak dulu. Ya, sehingga hati-hati bahwa nanti kita akan menghadapi situasi di mana orang tuanya banyak, kemudian generasi mudanya tidak banyak, Pak. Berarti tenaga kerjanya berkurang. Ya, ini harus kita betul-betul harus antisipasi. Ini prediksinya di atas 2035 yang harus 2035. Kita antisipasi. Iya, sampai nanti menjelang Indonesia Emas itu kita banyak orang tua yang mudanya tidak sebanyak sekarang. Wow, ini harus disikapi serius Pak ya. Sangat. Makanya sekarang yang muda-muda jangan sampai stunting gitu. Jadi karena kita akan menghadapi masa ya quote and quote lebih menantang lah. Masa yang lebih menantang harus mampu menanggung orang tuanya. Padahal itu sekitar 1 dekade lagi menuju Indonesia Emas ya. Betul sekali. Jadi menjelang Indonesia Emas. Nah, cita-cita Bapak Presiden di Indonesia Emas kan kita bisa keluar dari jebakan ekonomi menengah ke bawah ini dengan menaikkan pendapatan per kapitanya mengalami akselerasi, menaikkan cepat gitu. Nah, oleh karena itu yang perlu disiapkan sekarang ya tadi supaya cita-cita Indonesia menjadi 4 besar ekonomi dunia ini SDM-nya jangan stunting lah.
Ya kalau stunting wah lewat ini kalau stunting. Terus bagaimana strateginya BKKBN mungkin Pak untuk menghadapi hal tersebut? Salah satu gini ya, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi salah satu strategi itu kan kita lihat di Indonesia ini yang nikah setahun 2 juta. Dalam 1 tahun ada 2 juta orang menikah. Pasangan yang menikah. Ya, pasangan menikah. Ternyata hampir 2 juta orang menikah ini yang melahirkan di tahun pertama itu 1,6 juta. Dan per tahun ya? Per tahun itu. Pertambahan penduduk per tahun 1,6 dari juta. yang nikah saja itu. Dari yang dari nikah baru. Artinya dari yang nikah baru. Maksudnya bukan dari yang nggak nikah Anda ya. Tapi dari yang nikah baru gitu ya. Kalau total semua di Indonesia yang hamil 4,8 juta. Baik yang nikah lama maupun yang nikah baru 4,8 juta. Dari 4,8 juta itu yang 1,6 juta yang baru saja nikah. Yang lainnya sudah nikah, sudah lama nikah. Nah, bisa dibayangkan bangsa kita melahirkan penduduk setahun itu sama dengan penduduk Singapura. Karena Singapura penduduknya 4 juta. Jadi kita setiap tahun itu melahirkan satu negara. Itu gila kan itu. 4,8 juta yang melahirkan sekitar 4,4 juta. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa menghadang yang nikah ya. Yang nikah ini 2 juta. Tapi sekarang ini masalahnya yang nikah 2 juta melahirkan anak 1,6 juta tahun pertama, yang stuntingnya itu masih 1/5-nya. Jadi kalau 1/5-nya 1,6 juta itu masih sekitar 320-an ribu itu stunting dari orang nikah baru. Nah, kritik saya, orang nikah baru ini kan banyak perempuan-perempuan yang nikah baru ini anemia. Hampir riset kesehatan dasar itu melihat remaja putri di sana anemianya 36%. Tinggi itu Pak ya? Tinggi. Jadi sedangkan kalau perempuan anemia hamil anaknya stunting. Ya, anemia kan kurang darah ya. Jadi begitu hamil anaknya stunting lah. Makanya ini menjadi strategi yang bagus, kondisi yang strategis ketika kita yang mau nikah ini dihadang dulu. Jangan dinikahkan kalau belum periksa HB dulu. Ya. Dia harus periksa kesehatan dulu. Periksa kesehatan dulu. Sederhana aja, hanya HB, lingkar lengan atas, tinggi badan, berat badan, cukup sudah. Itu di puskesmas bisa dikerjakan. Sangat bisa. Gampang, ya? Sangat bisa, di bidan bisa, di praktek dokter swasta bisa. Karena periksa HB itu cuma diambil darah kecil sedikit sekali dan tidak sakit dan murah ya, 5.000. Untuk menghadang tersebut ada rencana kerjasama dengan Angkatan Darat selain penurunan stunting, Pak? Iya, jadi gini, di Angkatan Darat itu kan banyak vaskes, Pak. Banyak di itu daerah makanya. Itu kan banyak vaskes, Pak. Dan vaskes itu kan ini pranikah ini bisa periksa di vaskesnya Angkatan Darat itu banyak sekali, Pak. Jadi dan itu sederhana. Ibaratnya vaskes kliniknya Angkatan Darat yang paling ujung saja bisa melakukan pemeriksaan caten, calon pengantin itu, Pak. Dan mungkin Angkatan Darat bisa menjadi role model ketika Angkatan Darat itu mau nikah kan dia ngasih contoh itu, Pak. Jadi itu menjadi role model dan memang ada klinik yang bisa melayani. Saya rencana ke depan kita bisa kerjasama begitu, Pak, untuk supaya, dan kami sudah kerjasama dengan Pak Menteri Agama, sudah clear ini jangan dinikahkan kalau belum ada pemeriksaan. Jadi itu akan menjadi salah satu persyaratan ke depan, Pak? Iya, menjadi persyaratan. Syarat harus diperiksa dulu, kemudian ngisi aplikasi namanya LCMail, elektronik siap nikah siap hamil. Ya ini diisi dulu, setelah itu baru dia nikah. Saya juga menjadi kaget ini dengernya, saya baru berpikir juga seperti ini begitu baru setelah Pak Kepala BKKBN menyampaikan, sebelumnya nggak terpikir seperti itu. Jadi ini menjadi perhatian penting bagi para remaja putri agar dia menjaga tidak anemi. Kemudian begini, Pak, daripada prewedding yang mahal-mahal, sudahlah periksa HB penting, paling-paling beli asam folat, vitamin D, kemudian tablet tambah darah nggak sampai 100.000. Di puskesmas pun sering banyak yang gratis kalau BPJS ya. Itu kan murah sekali. Nah kalau punya rezeki lebih, bolehlah periksa vitamin D, kadar vitamin D. Kalau punya rezeki lebih, tapi kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Itu sudah cukup ya? Itu yang HB tadi sudah cukup. Karena di Indonesia itu meskipun kita itu banyak matahari, cukup seolah-olah tidak kekurangan vitamin D, ternyata kita kekurangan vitamin D. Jadi banyak perempuan-perempuan itu kalau kita periksa kadar vitamin D-nya rendah. Sehingga kalau hamil, kalau kadar vitamin D-nya rendah, plasentanya tipis. Padahal plasenta itu tempat akarnya bayi ya. Jadi kalau ada resiko. Kalau plasentanya tipis, akarnya berarti tidak subur, makanan yang ditransfer dari ibu ke bayi itu jadi kurang kecil juga. Kurang ya. Jadi orang-orang resikonya stunting. Jadi pertumbuhannya jadi lambat, stunting. Inilah resiko kekurangan vitamin D. Di Indonesia itu orang juga heran, loh kenapa ya kok
vitamin D-nya banyak yang defisiensi. Ternyata kita ini meskipun di daerah tropis banyak sinar matahari, jarang orang berjemur. Iya, jadi kita aja itu kalau kena panas langsung menghindar gitu ya. Jadi baru mau kena panas dikit itu sudah menghindar itu. Ibu-ibu itu pakai kerudung rapet itu ya, terus naik motor pakai helm itu. Baru kena panas dikit sudah pasti pakai payung gitu. Sehingga kapan kita bisa dapat terpapar sinar matahari? Jarang. Ya. Padahal syaratnya ya terpapar 20% dari kulit kita. Wah, sebegitu pentingnya vitamin D itu ya. Penting, terutama bagi ibu yang akan menjadi ibu ya, perempuan yang mau menjadi ibu. Ya. Asam folat juga penting, Pak. Asam folat kan sumbernya gampang. Hati, kacang-kacangan, sayur itu asam folat. Laki-laki pre-weddingnya pre-konsepsinya harus 75 hari sebelumnya, Pak. Jadi karena sperma itu dibuat, sperma yang hari ini keluar untuk bulan madu hari ini dibikin sejak 73 hari sebelumnya. Itu. Jadi kalau kita laki-laki itu mau nikah ya harapannya 75 hari sebelumnya sudah prepare. Ya harus minum vitamin C, zinc, Pak. Zinc itu penting untuk laki-laki, untuk kualitas sperma. Jadi setiap pasangannya akan menikah dua-duanya harus menyiapkan diri, Pak. Iya, ini mudah-mudahan podcast kita ini bisa dipakai untuk materi mereka yang mau nikah, Pak. Jadi itu. Kan dia tahu bagaimana supaya spermanya sehat itu, Pak. Ya, kita podcast Kartika ini harus bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Iya, Pak. Pasti, Pak. Ini podcast Kartika ini khusus edisi ini untuk yang mau nikah itu bagus. Ya, yang untuk mau nikah, Pak ya. Yang sudah menikah jangan. Nggak boleh, kalau tentara nggak boleh. Siap. Luar biasa, Pak. Saya baru tahu ya, dulu saya tidak diedukasi sedetail ini begitu ya. Rugi dulu nggak ketemu Pak Hasto di awal-awal dulu mau nikah gitu. Tapi ini ilmu yang baik, Pak. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia banyak yang menonton dan pasangan-pasangan muda yang mau menikah, mereka teredukasi sehingga ke depan lahir anak-anak atau bayi-bayi yang punya kesehatan yang jauh lebih bagus dari kita atau anak-anak kita sekarang. Ya, karena gini Pak Kasim ya. Jadi sebetulnya sebelum nikah ini kan harus sudah bagus. Betul. Setelah itu bulan madu misalnya gitu ya. Terus bibit terjadi dan ternyata Tuhan tuh menciptakan kita itu hanya dalam waktu 56 hari sudah lengkap. Jadi mulai dari sperma ketemu sama telur, pembuahan terjadi ya. Ini 56 hari. Itu selesai, Pak. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi lengkap. Dan itu perempuan yang bersangkutan baru merasa telat menstruasi 1 bulan. Jadi perempuan baru merasa telat menstruasi 1 bulan, datang ke saya sebagai dokter kebidanan, saya USG, sudah lengkap. Jadi kalau mau cacat ya sudah cacat. Gitu. Kalau mau kekurangan vitamin D, kekurangan asam folat, otaknya jadi tidak sempurna bentuknya karena kurang asam folat, ya di situ sudah terjadi. Nah, inilah makanya pesan ini penting sekali supaya kita ini hamil itu harus terencana. Jadi hamil itu bukan main-main. Ya kalau main-main jangan hamil, kalau hamil jangan main-main lah. Jadi sebegitu mengerikan, Pak, ternyata. Iya, ini orang nggak tahu. Padahal sekarang ya Pak Kasim ya, kalau orang datang ke dokter itu kan, ya saya mainnya kapan terakhir? Nggak tahu, agak lupa. Terus lo sekarang ini sudah nggak main berapa bulan? Kayaknya 2 bulan tuh. Itu aja pakai kayaknya itu kan. Jadi dia itu nggak merencanakan, meskipun ingin hamil, tapi tidak perfect gitu. Tidak menyiapkan dan tidak merencanakan. Jadi waktu kita USG, ini sudah 9 minggu, sudah 12 minggu gitu. Nah, dia sering telat menurut saya telat ya. Jadi berarti harus ada edukasi yang menyeluruh, Pak, terhadap pasangan-pasangan, calon pasangan lah ya. Iya. Saya berharap ini podcast Kartika ini bisa bagian dari edukasi, Pak ya. Nanti mungkin teman-teman yang mau nikah atau yang mau hamil lah, tidaknya yang mau nikah ini, yang mau hamil tuh tolonglah hamil tuh betul-betul disiapkan betul. Jadi setelah 56 hari ini kemudian dia sudah miniatur manusia, Pak. Jadi sebelum 56 hari itu masih embrio gitu. Dan hebatnya gini, semua nasib ke depan itu sudah sebagian ditentukan di situ. Di situ. Padahal kita nggak nyadari waktu kita itu. Nyadari. Jadi gini, Allah itu menciptakan kalau misalkan ya Pak Kasim ini besok orangnya atletis badannya, itu sudah kun fayakun sudah di situ. Sudah pada saat di sebelum 56 hari itu. Karena apa? Di sana ada 3 lapisan. Ada lapisan, ini mohon maaf karena saya ahli bayi tabung ya. Ektoderm, mesoderm, entoderm. Kalau orang yang berkembangnya itu cenderung yang lapisan luar, ya, ini orangnya cenderung yang berkembang kulit sama saraf. Orangnya makan banyak pun langsing.
Ini orang ini ya. Ini orang ini besok kalau toh makan banyak tetap langsing. Oh, itu menguntungkan itu Pak. Menguntungkan. Bisa makan macam-macam itu. Iya, betul. Orang ini tipenya pemikir. Meskipun belum tentu cerdas, mohon maaf ya. Tapi pemikir. Jadi kalau ada orang yang langsing, kurus tinggi, itu kalau diajak untuk kajian, untuk mikiran, dia pikir itu ektoderm. Ya ektoderm. Oh, ektoderm. Yang luar itu. Ini pasti. Kalau Pak Qasim punya anak buah agak langsing, makan banyak juga tetap kurus, dia suruh bikin kajian teliti agak. Tapi kalau yang orangnya seperti Pak Qasim ya pukul dulu urusan belakang lah gitu. Anda juga. Saya baik loh Pak. Loh iya, itu semua baik, itu semua baik. Ya. Itu semua baik. Cuman yang lapisan 2 kan mesoderm. Mesoderm tipenya seperti Pak Qasim ya. Jadi badannya cenderung atletis gitu ya. Tipe ketiga itu entoderm ya. Mungkin seperti saya itu agak entoderm, mesoderm. Jadi yang berkembang usus. Jadi kalau suruh makan yang manis-manis seneng gitu. Kalau ada kerupuk sama lemper milih lempernya gitu. Nah itu ternyata sudah ditentukan sejak di 56 hari pertama, yang kita tidak sadari. Kita tidak sadari. Jadi kalau dikatakan bahwa sebagian nasibnya ditentukan di dalam rahim, iya itu benar. Itu benar ya. Nah, oleh karena itu tolong hamil muda ini Pak harus dirawat dengan baik untuk mencegah stunting, untuk mencegah ini. Pak Hasto, saya jadi teringat ini. Iya. Ada 181 Kodim yang sudah melaksanakan pelatihan tim pendamping keluarga yang dilatih oleh BKKBN begitu. Iya. Mereka sudah dibekali ilmu ini belum? Yang Bapak sampaikan tadi. Iya, memang secara detail belum Pak. Ya, dia baru dibekali misalkan bagaimana memotivasi supaya dia mau ke puskesmas, memotivasi supaya dia itu kalau mau kawin harus ngisi LC Mail, supaya dia lingkungannya bersih gitu. Tapi belum kita beri ilmu yang agak detail dikit seperti ini. Yang mudah-mudahan ini jadi pencerahan untuk masyarakat Indonesia, pasangan-pasangan baru ya. Ya, jadi luar biasa ini ilmunya. Memang tim pendamping keluarga. Tahun ini kan kita sebelum bulan puasa dengan Kodim, dengan Babinsa kita mempertemukan beliau-beliau dengan tim pendamping keluarga, Pak. Jadi tim pendamping keluarga untuk dilatih, tapi ya dilatih ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu advokasi, untuk edukasi, yang ringan-ringan itu. Tapi saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kalau dipotong pendek-pendek itu ya mungkin bisa juga. Ya mudah-mudahan kerjasama antara Angkatan Darat dengan BKKBN ke depan bisa mencerdaskan generasi-generasi penerus Pak pasti, Pak. Ya, pasti. Luar biasa. Rasanya pingin ngobrol lebih lama Pak sama Bapak gitu. Daging semua banyak bergizi gitu. Karena Bapak sekarang pasti sudah makan yang bergizi-bergizi jadi lebih cerdas gitu. Baik, sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kami dengan Kepala BKKBN Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa, Dr. Hasto Wardoyo SPOG. Semoga perbincangan kita bisa menjadi manfaat buat rekan-rekan pasangan muda dimanapun berada. Ingat, siapkan diri ketika akan menikah. Sehingga putra-putri Bapak nanti yang lahir bisa jadi anak-anak yang berprestasi, yang sejak dini disiapkan, tercukupi gizinya, dan tentunya tidak mempunyai resiko stunting. Terima kasih. Di lain kesempatan kita akan bertemu kembali dengan saya Letnan Kolonel Infantri Mukhlis Qasim. TNI AD selalu di hati rakyat.